Kalau yang dipilih Yudo Margono, sebenarnya dia punya waktu 2 tahun kemarin itu untuk menjadikan bagaimana mengatur TNI ini secara lebih baik karena ada waktu 2 tahun. Tapi ya itulah yang terjadi. Masalahnya pengangkatan penunjukan Panglima itu sering sangat diwarnai oleh politik ketimbang kebutuhan TNI itu sendiri. Agak parno jadinya, seolah-olah Panglima TNI punya mission untuk mengamankan pemilu dalam tanda kutip. Mengamankan itu, apakah mengamankan calon yang di-endorse oleh kekuasaan atau apa. Karena itu harusnya pergantian seperti ini tidak perlu dikaitkan dengan agenda-agenda politik. Karena kalau dikaitkan dengan agenda politik itu berbahaya ya. Seolah-olah bahwa politik pemilu itu adalah chaos. Karena itu kita membutuhkan seorang Panglima TNI yang tidak berganti. Akhirnya kemudian orang mengatakan bahwa karir itu tidak ditentukan, karir puncak itu tidak ditentukan lagi dari prinsip meritokrasi atau achievement ketika menjadi pengabdi ya di keTNI-an, tetapi ditentukan oleh relasi-relasi politik yang ada. Makanya kemudian orang mengatakan Dudung bisa menjadi KSRI karena dekat dengan Mega, Andika bisa menjadi Panglima TNI karena menantu Hendro Priyono, kemudian Maruli Simanjuntak jadi Pangkostrat karena menantu Luhut Binsar Panjaitan, dan Luhut Binsar Panjaitan adalah orang dekat dengan Jokowi. Yudo Margono bisa menjadi Panglima TNI karena sudah mulai mendekat kepada kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sekarang kita bahas soal racing untuk menjadi orang nomor 1 di TNI ya, Panglima TNI. Menarik ya, karena secara teoritis peluang itu ada pada 3 kepala staf, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara. Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut Yudo Margono, kemudian Kepala Staf Angkatan Udara adalah Fajar Prasetyo. Nah, mereka sebenarnya pensiunnya tinggal 1 tahun lagi juga. Dudung Abdurrahman itu pensiun pada bulan November tanggal 19, kemudian KSAL Yudo Margono itu pensiun 26 November, kemudian Fajar Prasetyo pensiun bulan April ya, persisnya nanti kita lihat lagi. Nah, sahabat daerah sekalian, kalau pensiun itu digeser ke tahun berikutnya, ke bulan berikutnya, maka per 1 Desember itu baik baik Dudung maupun Yudo Margono akan pensiun juga 2023. Jadi kalaupun mereka terpilih menjadi Panglima TNI, masa jabatannya hanya 1 tahun dan tidak crossing ke pemilu ya. Nah, bagaimana dengan Fajar Prasetyo? Kalau Fajar Prasetyo yang dipilih, dia akan crossing ke pemilu, yaitu pada bulan April nantinya. Tapi kalau Fajar Prasetyo yang dipilih, lagi-lagi Angkatan Laut dicederai karena Angkatan Laut belum mendapatkan jatah. Kalau Dudung yang terpilih, maka lagi-lagi KSAL ya terpaksa gigit jari karena belum pernah mendapatkan jatah menjadi Panglima TNI ketika katakanlah menjadi ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi. Karena dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi itu Panglima TNI-nya adalah Muldoko, itu peninggalan dari SBY, digantikan Gatot Nurmantio yang Angkatan Darat, kemudian digantikan oleh Hadi Cahyanto yang Angkatan Udara. Nah, Hadi Cahyanto ini beruntung karena lama menjadi Panglima TNI, digantikan Andika yang Angkatan Darat lagi ya. Kemudian kita tidak tahu apakah kemudian nanti ada 4 Angkatan Darat yang menjadi Panglima masa pemerintahan Presiden Jokowi, dan Muldoko memang peninggalan dari SBY, tetapi kan harusnya kalau mengikuti logikanya pada waktu itu tidak dipilih Angkatan Darat lagi ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita lihat ya, karena ini ada pernyataan atau sinyalemen yang mengatakan Yudo Margono yang akan menjadi Panglima TNI. Wakil Ketua DPR Ludwig Friedrich
Paulus memberikan sinyal kepada Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Yudo Margono akan menjadi Panglima TNI baru pengganti Jenderal Andika Perkasa. Pernyataan Lodwig itu terutama merespons pertemuan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno dengan Yudo di Gedung Utama Sekretariat Negara Senin. Lodwig tak menampik pertemuan keduanya menjadi sinyal penunjukan Yudo. Ya, bisa itu dikatakan suatu sinyal, kata Lodwig di Jakarta Selasa. Namun dia menyebut penunjukan Panglima TNI baru merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya tak ada aturan baku soal pergantian antar matra TNI yang bisa menjadi Panglima. Menurut Lodwig, Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI yang mengatur soal penunjukan Panglima hanya menyebut bahwa posisi Panglima bisa dijabat secara bergantian antar matra. Artinya, kata dia, tidak ada kewajiban pergantian posisi tersebut. Jadi pengertian bisa itu adalah choice, ya, bukan compulsory, bukan wajib, ya. Meski secara urutan kini posisi Panglima menjadi giliran matra laut, Lodwig menilai Presiden Jokowi tetap memiliki wewenang penuh menentukan pilihan. Karenanya menurut semua kepala staf baik darat, laut maupun udara tetap memiliki kesempatan. Kalau sekarang AD lagi dapat AL, dapat AU, karena itu hak prerogatif Presiden, beliau pilih yang mana kita tunggu aja, katanya. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Golkar itu menyebut pihaknya hingga kini masih menunggu surat Presiden, surpres berisi nama usulan Jokowi. Dia menyebut pemerintah memiliki waktu hingga akhir pekan ini atau 20 hari sebelum masa reses pada 16 Desember atau waktu pensiun Andika pada 21 Desember mendatang. Berarti kalau dihitung kita itu kan mulai reses tanggal 16, paripurna sidang ditarik ke belakang tanggal 25, paling lambat surat dari Presiden sudah masuk ke DPR menyampaikan siapa calon Panglima TNI, katanya. Ya, Sobat RH sekalian, itu ya. Oke, Sobat RH sekalian, Yudo Margono, ya. Kalau saya menilai, ya, sekarang ini apa faktor yang membuat Yudo Margono akan leading, ya? Faktor satu, ini seolah-olah, memang bukan seolah-olah, ini saatnya Angkatan Laut, karena Angkatan Laut itu karena Angkatan Laut itu yang memang harusnya mendapatkan giliran, karena belum pernah mendapatkan giliran pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Harusnya giliran Angkatan Laut tuh kemarin ketika Andika menjabat Panglima TNI, tapi rupanya pesona Andika terlalu besar, ya, pengaruhnya juga terlalu besar sehingga Presiden Jokowi pun harus mengangkat Andika menjadi Panglima TNI yang relatively sebenarnya tidak terlalu efektif karena hanya masa jabatan 1 tahun, belum ngapa-ngapain, tiba-tiba sudah pensiun begitu saja. Kalau yang dipilih Yudo Margono, sebenarnya dia punya waktu 2 tahun kemarin itu untuk menjadikan bagaimana mengatur TNI ini secara lebih baik karena ada waktu 2 tahun. Tapi ya itulah yang terjadi. Masalahnya pengangkatan penunjukan Panglima itu sering sangat diwarnai oleh politik ketimbang kebutuhan TNI itu sendiri. Nah sekarang kalau ditunjuk Dudung Abdurrahman, ya kebangetan menurut saya. Kenapa kebangetan? Bukan karena faktor Dudungnya, tapi faktor pergantian angkatannya. Dan lagi pula Dudung juga tidak efektif karena dia mau pensiun juga. Kalau ditunjuk Fajar Prasetyo misalnya masih masuk akal, tapi Fajar Prasetyo itu sampai April. Kalau dia sampai April berarti dia crossing pemilu. Tapi kenapa harus mengaitkan pemilu dengan Panglima TNI? Ini kan agak parno jadinya. Seolah-olah Panglima TNI punya mission untuk mengamankan pemilu dalam tanda kutip. Mengamankan itu apakah mengamankan calon yang di-endorse oleh kekuasaan atau apa? Karena itu harusnya pergantian seperti ini tidak perlu dikaitkan dengan agenda-agenda politik. Karena kalau dikaitkan dengan agenda politik itu berbahaya, ya. Seolah-olah bahwa politik pemilu itu adalah chaos. Karena itu kita membutuhkan seorang Panglima TNI yang tidak berganti. Harusnya tidak begitu, ya. Karena masing-masing kan angkatan memiliki juga kepala stafnya yang ada bintang 4 juga. Jadi harusnya tidak begitu, ya. Oke. Itu satu, ya. Nah, yang menarik kemarin, ya, waktu di Cianjur, saya hanya lihat di video, ya, Jokowi kok didampingi Angkatan Darat, ya, Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman, dan kemudian juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Andika kemana? Karena kita sudah jadi rahasia umum kan. Kalau Dudung ada, Andika nggak ada. Kalau Andika ada, Dudung nggak ada, ya. Oke, Sobat Era sekalian. Dan tapi yang paling menarik adalah sebenarnya bukan itu. Yang paling menarik adalah akankah menantu
Luhut Binsar Panjaitan akhirnya akan menjadi Panglima TNI karena peluangnya sangat-sangat besar, ya. Kok sangat besar? Iya. Jadi Maruli Simanjuntak itu sekarang Pangkostrat bintang 3. Dia kelahiran Februari tahun 1970. Berarti usianya nanti ya baru pada tahun 2008 dia 58 tahun. Artinya karir politiknya masih panjang. Nah, kok bisa menjadi Panglima TNI? Begini perhitungannya ya. Kalau seandainya politik itu linier kan begitu. Karena Presiden Jokowi masih berkuasa pada tahun 2024. Misalnya begini Sobat Era sekalian. Hari ini Yudo Margono menjadi KSAL ya, Kepala Staf Angkatan Laut, maka Yudo Margono akan pensiun pada tanggal 26 November 2023. Dudung Abdurrahman tetap KSAD tentunya dan akan pensiun pada tanggal 19 November 2023 juga. Kalau Dudung Abdurrahman digantikan oleh Pangkostrat, maka Pangkostrat akan jadi bintang 4 dan menjadi KSAD. Jadi per 19 November kalau memang waktunya tepat, itu KSAD akan dijabat oleh Maruli Simanjuntak. Lalu ketika ada pergantian Panglima TNI, ya kan? Pertanyaannya apakah akan dari AD, apakah dari AU? Kalau dari AU berarti Fajar Prasetyo yang akan menjadi Panglima TNI seandainya dia tidak diganti. Karena belum pensiun pastinya tidak diganti. Nah, Fajar Prasetyo itu akan pensiun pada bulan April. Jadi Fajar Prasetyo akan menjadi Panglima TNI hanya sekedar untuk mematangkan persiapan Maruli Simanjuntak. Bisa jadi begitu. Jadi nanti Fajar Prasetyo itu pada sampai bulan April 2024 dia menjadi menjadi Panglima TNI biar ada pergiliran untuk angkatan udara walaupun sebentar karena kemarin yang namanya Hadi Cahyanto itu menjadi Panglima itu luar biasa lamanya. Jadi dia menjadi Panglima selama 6 tahun dan itu melebihi masa jabatan apapun di masa pemerintahan Presiden Jokowi untuk Panglima dari matra lainnya kan begitu. Gatot Nurmantio saja hanya sekitar 2 tahun saja menjadi Panglima TNI karena 2017 sudah digantikan ya. Kemudian kalau nggak salah 2017 sudah digantikan. Jadi Hadi Cahyanto menjabat sebagai Panglima TNI itu lama juga ya. Kan dia baru pensiun tahun lalu. Jadi dia menjabat sampai 2021 ya kira-kira 4 tahun sampai 5 tahun, 4 tahun lah. Nah itu kalau seandainya kemudian KSAU diberikan waktu hanya 4 bulan ya misalnya, ya itu dianggap wajar lah karena sebelumnya jatahnya juga udah lama. Jadi kalau misalnya nanti Yudo Margono digantikan KSAU Fajar Prasetyo, maka Fajar Prasetyo menjadi Panglima TNI tersingkat hanya sampai bulan April. Artinya setelah bulan April itu akan menjadi jatah Angkatan Darat lagi dan Angkatan Darat KSAD-nya adalah Maruli Simanjuntak. Jadi Sobat Era sekalian, akhirnya kemudian orang mengatakan bahwa karir itu tidak ditentukan, karir puncak itu tidak ditentukan lagi dari prinsip meritokrasi atau achievement ketika menjadi pengabdi ya di ke-TNI-an, tetapi ditentukan oleh relasi-relasi politik yang ada. Makanya kemudian orang mengatakan Dudung bisa menjadi KSAD karena dekat dengan Mega, Andika bisa menjadi Panglima TNI karena menantu Hendro Priyono, kemudian Maruli Simanjuntak jadi Pangkostrat karena menantu Luhut Binsar Panjaitan, dan Luhut Binsar Panjaitan adalah orang dekat dengan Jokowi. Yudo Margono bisa menjadi Panglima TNI karena sudah mulai mendekat kepada kekuasaan, sudah mulai ikut ke acara-acara misalnya mendekat, konon katanya mendekat ke Megawati juga dan lain sebagainya. Nah ini kalau ini tradisi ini diterus-teruskan maka TNI ke depan akan menjadi institusi yang tidak profesional lagi. Karena apa? Gesek-gesekan itu akhirnya sama-sama berpikir mencari cantolan-cantolan politik. Jadi ke depan Sobat Era sekalian, Kapolri dan Panglima TNI itu harusnya tidak dipilih ya dengan model seperti ini. Dia tidak boleh menjadi anggota kabinet. Dia betul-betul kekuatan yang profesional dan ditentukan oleh jenjang karir dari institusi itu sendiri. Sementara Presiden misalnya hanya meresmikan. Jadi pemilihan di antara mereka sendiri, Presiden hanya meresmikan. Nah, dengan demikian maka bisa diharapkan ada soliditas. Ya misalnya semacam Wan Jakti ya, Dewan
kepangkatan tertinggi, kira-kira dewan kepangkatan dan jabatan tertinggi, dan itulah yang menentukan, dan mereka mencalonkan misalnya yang terbaik di antara mereka, dan presiden tidak perlu memilih. Karena kalau presiden memilih nanti presiden akan punya preferensi. Tapi itu hal yang bisa diperdebatkan, karena soalnya adalah ketika presiden memilih ternyata politisasinya tinggi sekali. Kalau itu hak prerogatif presiden sendiri itu wajar ya, tapi ini kiri kanan depan belakang mempengaruhi sehingga yang terjadi adalah akhirnya baik mereka yang ingin jabatan Panglima TNI maupun jabatan Kapolri itu harus bermain politik. Nah, ini yang merupakan contoh yang buruk ya Sobat RH sekalian. Oke, kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan ini ya Sobat RH sekalian. Oke, kita lihat ya, ini strategis sekali untuk diinikan. Jangan lupa ya, ikutin terus interview saya dengan Abraham Samad, juga interview dengan kemarin Syarifah Nutaila ya, dan interview lainnya yang pastinya menarik ya. Oke, pergantian Panglima TNI adalah kebutuhan bangsa dan negara, bukan hanya kebutuhan TNI. Presiden tentu yang mengerti tentang hal itu. Jangan lupa, hal tersebut adalah hak prerogatif presiden. Iya betul, hak prerogatif presiden ya, tetapi hak prerogatif itu harus betul-betul didasarkan kepada pertimbangan yang matang, bukan pertimbangan politik ya, pertimbangan kebutuhan. Karena kalau kita bicara mengenai pertimbangan politik kan kelihatan betul ketika menunjuk Andika misalnya, sudah tahu masa jabatan tidak efektif lagi, tinggal 1 tahun lagi, tetapi ya ditunjuk juga. Kira-kira kalau orang cuma mendapat jabatannya selama 1 tahun ngapain? Ibarat mesin itu baru panas berhenti ya kan, nanti berhenti ya. Jadi harusnya masa jabatan itu ya paling tidak 3 tahun lah minimal untuk bisa melakukan reformasi dan lain sebagainya. Oke ya. Yang ada ambisi harga mati ya, cocok Cak Yudo Margono, yang penting bukan dudung ya. Ini ada lagi ya. Refli ya. Ini nggak tahu ini dari mana orang ini ngomong. Refli ahli hukum Sakar PDW. Anies identitasnya adalah orang asing, ontayemen, bukan asli Indonesia. Jelas dalam pasal 6 tidak memenuhi syarat untuk nyapres. Rafli ngerti ras induk enggak? Kok bodoh banget ini yang bodoh banget nih Uncu. Ngatain orang bodoh tapi dia sendiri bodoh. Uncu bodoh ya. Jadi kata agama itu katanya boleh kita menghina orang yang menghina kita. Kenapa saya bilang uncunya bodoh? Dia baca Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar yang lama. Sekarang itu sudah berubah Undang-Undang Dasarnya. Uncu ya. Dasar uncu ya. Inilah pendukung-pendukung pemerintahan itu kadang-kadang nggak baca lagi ya kan, asal ngomong, asal jeplak aja ya kan. Jadi pasal 6 itu sekarang sudah berubah. Jadi syarat menjadi presiden itu adalah warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Nah itu ya uncu ya. Jadi kalau misalnya dia warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, dia memenuhi syarat. Syarat lainnya adalah tidak mengkhianati negara dan mampu secara jasmani dan rohani ya. Jadi begitu uncu ya. Kalau presiden orang Indonesia asli itu konstitusi yang lama itu ya. Oke. Biar diajarin juga ya. Modal nurunin baliho belum cukup jadi panglima. Yang penting bukan dudung ya, sukses menumpas baliho. Semoga pengganti Panglima TNI tanpa ada unsur kepentingan, tapi demi NKRI. Oke ya. Kemudian Pak Yudo cocok sesuai kebutuhan geopolitik juga di lautan Indonesia, kayaknya nggak ada yang bisa diturutin. Tapi masalahnya sekali lagi ya, bisa apa ya? Benar kata Bung RH, Pak Andika terpilih lebih besar karena pengaruh politiknya, apalagi ditambah faktor mertuanya yang tim ses. Kemudian Panglima yang sebenarnya nanti mantunya Luhut ya, mungkin ya. Sekarang ini sepertinya peralihan. Karena kalau seandainya nanti yang menjadi Panglima TNI itu let's say misalnya per April ya, setelah Fajar Prasetyo pensiun adalah menantu Luhut Binsar Panjaitan Maruli Simanjuntak, maka Maruli itu baru akan pensiun pada tahun 2028. Jadi kalau dia menjadi Panglima TNI 2024 ya, itu masih punya waktu 4 tahun kurang dia untuk menjadi Panglima TNI, dan itu adalah masa yang cukup lama ya. Kecuali kalau di tengah jalan tiba-tiba presiden yang baru menggantinya, misalnya memintanya untuk menjadi duta besar misalnya atau menjadi menteri. Tetapi kan masalahnya adalah seolah-olah ada konvensi Panglima TNI itu adalah jabatan setingkat menteri. Jadi kalau dijadikan duta besar ya itu namanya
penurunan, kan kira-kira begitu. Jadi terpaksa harus dijadikan menteri juga atau pejabat setingkat menteri. Nah inilah politik kita ya. Nanti siapapun yang menjadi presiden, dia memiliki panglima TNI yang tidak didasarkan penunjukannya kepada semata-mata profesionalisme, tetapi lebih pada preferensi politik ya. Jika si Dudung menjadi panglima TNI, saya khawatir prajurit TNI masa depan akan mempunyai mental baleho ya, baleho. Apa? Kemudian Pak Refli Harun, jenderal-jenderal kayak di Amerika atau Rusia itu sampai usia 60 ke atas kok masih menjabat ya? Memangnya di negara-negara tersebut itu apakah ada batas pensiunnya? Saya tidak tahu ya, tapi pasti ada lah batas pensiunnya. Cuman masalahnya adalah kan kemarin kan pernah ada judicial review untuk meninggikan batas pensiun. Nah salah satunya adalah batas pensiun Panglima TNI mau ditinggikan menjadi 60 misalnya. Nah, kalau 60 tahun Andika akan menjabat sampai waktu yang dia pensiun 60 tahun yaitu 2024 ya pada bulan Desember, tetapi rupanya ini tidak disetujui oleh Mahkamah Konstitusi dan sepertinya juga tidak disetujui oleh Istana. Sehingga ini kan menarik ya kalau kita bicara tentang Istana ini. Ya tadi saya katakan ya, ini kan kalau kita bicara politiknya antara besarnya pengaruh Hendro Priyono dan besarnya pengaruh LBP. Ini sekali lagi analisis kan, karena masing-masing kan punya kepentingan. Hendro Priyono dengan Andika kan kita tahu kan hubungan mertua dan menantu, dan kalau seandainya Andika bisa menjabat sampai 2024 Desember, artinya dia akan menjadi tokoh yang berpengaruh dalam pemilu. Walaupun di sisi lain dia tidak akan bisa nyalon kalau seandainya masih menjadi panglima aktif. Tapi kalau sekarang ketika dia sudah pensiun dan belum kuat cengkeramannya di dunia politik, maka yang terjadi adalah dia menjadi aktor yang tanggung jadinya. Itu satu hal ya. Sementara kalau seandainya 60 tahun, maka Maruli Simanjuntak akan lama sekali. Kenapa? Karena setelah itu dari Angkatan Darat, nggak mungkin Angkatan Darat lagi teorinya. Mungkin akan dicari Angkatan Laut, dan Angkatan Laut itu orang yang fresh mungkin. Orang yang masa jabatannya panjang. Artinya jalan bagi Maruli Simanjuntak itu akan jauh lebih sulit. Kalau sekarang jalannya itu sangat lapang ya, di depan itu sudah kelihatan. Di depan itu sudah kelihatan ya. Karena tiga pemimpin Matra ini pensiunnya itu tinggal 1 tahun atau 1,5 tahun lagi. Jadi 1 tahun lagi itu Dudung sama Yudo Margono, 1,5 tahun lagi itu adalah Fajar Prasetyo KSAU. Jadi sudah kelihatan jalannya ya. That's politik ya. Kita hanya bisa menganalisis, tapi itulah politik kita ke depan. Ada bilang, RH jangan sok tahu kamu, itu urusan Presiden dan DPR dalam pergantian Panglima TNI. Jadi kalau begitu ini buat Andy Avandi ini ya. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau bodoh itu jangan dipelihara juga. Bolehlah kita menghina orang yang menghina kita ya. Kenapa? Loh, kita tahu itu urusan Presiden dan urusan DPR, tapi ya kan, ilmu hukum tata negara itu adalah menganalisis ya kan fenomena ketatanegaraan. Jadi yang namanya pengangkatan Panglima TNI itu adalah fenomena ketatanegaraan, politik dan ketatanegaraan. Kok nggak boleh dianalisis kok? Kok kita menganalisis sok tahu? Anda pun bisa menganalisis. Namanya analisis itu kan didasarkan fakta dan data. Belum tentu benar ya. Sebagai contoh misalnya, saya mengatakan Maruli Simanjuntak akan menjadi Panglima TNI. Belum tentu benar. Tapi pertanyaannya adalah, mau nggak kita bertaruh ya kan? Antara benar dan tidak benarnya. Kan kira-kira begitu. Karena saya mengemukakan sebuah jalan yang sudah jelas. Karena walaupun presiden, dia dibatasi juga oleh undang-undang. Undang-undang itu membatasi 3 matra angkatan itu. Dan kita kan sudah tahu data-datanya, fakta-faktanya. Ya kan? Jadi datanya kita sudah tahu, faktanya kita sudah tahu. Nah sekarang misalnya, yuk kita bertaruh. Yang menjadi Panglima itu adalah Yudo Margono. Kan begitu? Artinya Dudung tidak jadi. Sama-sama pensiunnya. Jadi kalau kita melakukan analisis bukan sok tahu, didasarkan pada fakta dan data yang ada. Jadi faktanya ini, datanya ini. Kecuali kalau fakta dan datanya ngawur. Nah itu namanya harus sok tahu ya. Kalau kita misalnya analisis kita meleset, nggak ada. Hanya Nabi Khidir dan dia makhluk Tuhan di dunia ini yang tahu masa depan. Jadi kalau ada yang merasa tahu masa depan, nah dia Nabi Khidir ya jadinya ya. Oke, itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.